Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Safa Ahmad. Oke, buat teman-teman yang baru aja datang di channel ini, selamat datang dan jangan lupa buat klik tombol subscribe, like video ini, dan juga nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Pada tahun 2008, Indonesia digegerkan dengan seorang laki-laki yang sudah membunuh sebanyak 11 kali. Motif pembunuhan tersebut didasari dengan rasa cemburu dan juga materi. Ya, kalian pasti tidak asing lagi dengan Rian Jombang yang bernama asli Ferry Idam Heniansa yang lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1978. Nah, Rian adalah seorang pembunuh dari Jombang. Tapi Rian ini telah membunuh 1 orang dari Jakarta dan juga 10 orang korbannya yang dari Jombang. Aksi keji Rian ini pun diketahui polisi saat polisi menemukan ada tas gitu berisi potongan tubuh manusia di belakang kebun binatang Ragunan. Seperti apa kisahnya? Check it out! Kasus Rian ini pertama kali terkuak pada Juli 2008 dan korban pertamanya bernama Heri Santoso. Heri Santoso adalah manajer di sebuah perusahaan swasta, manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta, dan ternyata Heri Santoso ini adalah pacar Rian. Nah, jadi Rian ini berpacaran dengan sesama jenis. Nah, dari riset yang aku baca, pembunuhan ini didasari oleh rasa kecemburuan Rian terhadap pacar barunya yakni Noval, dan pacar barunya kalian tahu sob, itu juga laki-laki. Nah, pembunuhan Rian terhadap Heri ini dilakukan di salah satu apartemen yang ada di Depok. Rian sang jagal dari Jombang. Rian mengungkapkan bahwa motif dirinya membunuh Heri adalah dengan didasari rasa kecemburuan. Jadi kecemburuan sesama laki-laki sob. Biasanya tuh ya cowok itu cemburu karena ceweknya disukai cowok lain. Ini enggak sob, jadi ini cemburu sama laki-laki. Jadi pacarnya Rian yang kedua ini, si Noval, namanya Noval, itu adalah seorang laki-laki juga. Jadi mereka terlibat cinta segitiga itu. Ketiga-tiganya adalah laki-laki sob. Pada hari dimana Rian sebelum membunuh Heri ini datang ke apartemennya Rian. Lalu Heri itu melihat foto Noval. Noval itu kan tadi pacarnya Rian tuh. Nah itu Heri lihat, dan Heri itu tertarik dengan ketampanan si Noval tadi. Lalu Heri itu bilang, nyeletuk nih ke Rian, wah ganteng banget nih. Nah kemudian boleh nih tidur sama aku gitu, celutuk Heri kayak gitu tuh. Heri kan bercanda ke Rian kayak gitu karena tertarik dengan ketampanan si Noval. Terus Rian itu murka dengan kata-katanya Heri. Mereka pun terlibat adu mulut, jadi saling cekcok gitu ya, saling cekcok. Terus mereka baku hantam. Saat Rian terpojokkan, Rian itu langsung berlari ke dapur, dan kalian tahu Rian mengambil apa? Pasti bisa tebak kan? Ke dapur ngambil apa? Nah, benar sekali. Rian itu ke dapur ambil pisau dan langsung menusuk Heri. Seketika itu langsung menusuk di bagian ulu hatinya. Gimana langsung ditusuk di situ? Nah, setelah tuh ditusuk, habis ditusuk kan itu siapa sih Heri tadi blek langsung jatuh dan dia kesakitan. Kemudian Rian itu nggak henti di situ sob. Jadi Rian itu langsung narik si Heri, langsung narik ke kamar mandi dan membentangkannya. Kemudian kepalanya dihantam dong ke tiang besi yang ada di kamar mandi. Terus untuk menghilangkan jejak, Rian itu memotong-motong tubuh Heri tadi menjadi beberapa bagian. Jadi ada lutut sendiri, tangan sendiri, kepala sendiri, pokoknya menjadi 7 bagian. Nah,
setelah tubuhnya kan udah dipotong-potong nih, udah kayak apa ya, dipotong-potong, aduh. Dan motongnya kalian tahu cuma pakai pisau gitu, aduh. Terus Rian itu bergegas memasukkan tubuh tadi ke dalam kayak gym bag gitu, kayak gym bag. Kalian tahu kan gym bag? Nah, kayak gitu. Rian kayak masukin ke situ tubuhnya, potongan tubuhnya. Kemudian Rian memesan taksi atau memanggil taksi gitu untuk membawanya ke Ragunan. Jadi Rian langsung membawa pergi potongan tubuh yang sudah dicacil-cacil tadi ke belakang kebun Ragunan. Nah, setelah melakukan pembunuhan tadi, terus membawanya ke kebun binatang Ragunan tadi, Rian dan Noval pun bersenang-senang dengan hartanya si Harry tadi. Jadi mereka merampas hartanya Harry, kemudian mereka bersenang-senang berdua. Selang beberapa hari kemudian, Polda Metro Jaya menangkap si Noval tadi, pacarnya Rian tuh, ketangkep dah. Ketangkep karena apa? Karena si Noval itu diduga menggunakan ATM-nya punyanya Harry, dan juga si Noval itu tadi ketangkep kamera CCTV. Jadi ini adalah nantinya awal mula dimana Rian itu terkuak sebagai seorang pembunuh berantai. Nah, udahnya nih si Noval ketangkep, si Noval ngomong dong ke polisinya. Jadi Noval tadi ngomong, jadi dalangnya itu nggak hanya si Noval tadi, tapi Rian juga. Nah, dari sini adalah awal mula gimana Rian bisa ketangkep oleh polisi. Udahnya ketangkep, si Noval tadi kan udah bilang tuh kalau Rian. Nah, Rian pun dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan juga diinterogasi. Saat diinterogasi, biasanya orang bunuh itu kan ketakutan ya. Nah, Rian ini beda sob, jadi pas diinterogasi Rian itu kayak senyum-senyum ceria, jadi kayak nggak ada rasa bersalah gitu. Nah, dari situlah polisi mulai curiga dengan Rian. Jadi curiganya karena apakah hanya membunuh satu orang atau bagaimana. Jadi mukanya kok ceria banget. Nah, mungkin dalam benak polisinya itu mukanya orang kok ceria banget, jadi kan pasti curiga gitu. Nah, dengan berbagai cara, polisi pun menyelidiki dan benar dong, Rian itu nggak hanya bunuh si Harry tadi. Jadi Rian itu sebelumnya sudah bunuh sebanyak 10 orang. Nah, 10 orang ini adalah, kebanyakan adalah tetangganya di Jombang atau semuanya berasal dari Jombang, dan Rian itu menguburkannya di belakang rumah. Nah, kasus pembunuhan ini ternyata itu sejak tahun 2006. Jadi dalam kurun waktu 2006 sampai 2008, sekitar 2 tahunan, Rian sudah membunuh sebanyak 11 orang dan baru terungkap pada tahun 2008 kan. Nah, itu udah 11 orang ternyata yang udah dibunuh. Motif Rian membunuh 10 korbannya yang ada di Jombang ini dikarenakan materi. Jadi kebanyakan korbannya itu dibunuh karena ingin diambil hartanya. Nah, pola pembunuhan Rian ini yang dilakukan pada 10 orang korbannya tadi itu seperti ini sob. Jadi Rian itu kayak ngajak ketemuan tuh sama korbannya, si korban di suatu tempat, misalnya ayo nih ketemu di pasar atau di mana tuh ya. Nah, udahnya dia ketemu sama korban-korban itu tadi, korbannya. Jadi per satu-satu gitu ya, ketemu sama korbannya udah. Terus si Rian itu tadi mengajaknya ke rumah, dan nanti sore atau dini hari Rian akan langsung membunuh si korban. Nah sob, dari kasus Rian tadi, Rian itu divonis hukuman yang sangat berat, yakni Rian akan dieksekusi mati karena kejahatannya itu dianggap pelanggaran yang sangat berat. Nah, Rian ini mengajukan banding berkali-kali, namun pihak pengadilan selalu menolak banding dari Rian tadi. Nah, sambil menunggu putusan hakim, Rian ini menjadi sosok yang lebih religius, dan Rian berkata bahwa dia sudah bertobat dan dia menyesali perbuatannya. Ya, seperti itulah kisah sang jagal dari Jombang. Setelah perjuangannya yang banyak,
mengajukan banding berkali-kali, meminta gerasi kepada presiden tapi ditolak dan belum ada jawaban sampai sekarang. Terlepas nantinya dieksekusi mati atau diringankan hukumannya, kita bisa belajar dari Rian bahwa semua yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Semoga tidak ada kejadian seperti Rian lagi atau Rian-Rian yang lainnya di kemudian hari. Oke teman-teman, seperti itu tadi cerita Jagal dari Jombang. Semoga kalian suka. Jangan lupa like video ini dan komen kalian itu mau cerita apa. Silahkan komen di bawah atau kalian bisa DM IG aku @safa.ahmad_. Nah, kalau sudah kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa berbagi bersama. Oke, see you next video. Bye-bye.